Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ibu Eliza Finansi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Materi kita minggu sebelumnya itu bab 1 manusia, tempat dan lingkungan. Di sini kita telah mempelajari tentang bagaimana bentuk interaksi antar ruang itu, pengertian interaksi antar ruang, contoh-contohnya, dan juga bagaimana nama-nama produk serta daerah asal barang tersebut diproduksi. Nah, mungkin ada beberapa penjelasan yang akan Ibu jelaskan mengenai beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama saling melengkapi, kedua kesempatan antara, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Silakan buka halaman 5 ya. Saling melengkapi, maksud saling melengkapi ini kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya, misalnya antara daerah pergunungan ya dengan daerah dekat pantai. Kalau di daerah dekat pegunungan, otomatis di sana akan banyak sekali hasil tumbuh-tumbuhan ya. Kalau daerahnya ada di wilayah dekat pantai, otomatis dia akan banyak menghasilkan produksi bahan laut seperti ikan-ikanan. Nah, di daerah tersebut secara otomatis dia akan kelebihan. Namun di sisi lain dia membutuhkan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, tidak mungkin dia tidak membutuhkan itu. Namun di daerah pergunungan otomatis mereka juga membutuhkan seperti bahan-bahan kebutuhan pokok yang lain seperti ikan ya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi setiap wilayah itu bisa saling bertukar komoditi sehingga satu dengan yang lain, setiap wilayah itu saling ketergantungan ya. Selanjutnya yang kedua itu kesempatan antara. Perhatikan di sini kesempatan antara di sini ya. Kesempatan antara misalnya wilayah ya. Misalnya wilayah A ya. Surplus sayuran minus ikan. Wilayah B surplus ikan minus sayuran. Wilayah C surplus ikan minus sayuran. Berarti secara otomatis ya ketiga wilayah ini sebenarnya saling ketergantungan ya. Jadi kesempatan antara ini ya, perhatikan di gambar halaman 6 ya. Nah, di sini ada tanda panah ya yang menunjukkan keterangan antara wilayah A dan wilayah C itu ada garis tebal. Itu menunjukkan interaksinya kuat. Sedangkan interaksi lemah itu antara wilayah A dengan wilayah B. Ya, lemah berarti tidak begitu terlalu dibutuhkan, tetapi dia tetap membutuhkan ya. Nah, wilayah A surplus sayuran minus ikan. Wilayah B surplus ikan minus sayuran. Wilayah C surplus ikan minus sayuran ya. Kenapa? Padahal keduanya ini sama-sama saling ketergantungan. Yang menyebabkan perbedaan penebalan interaksi yang kuat itu di titik jarak ya, jarak. Jadi otomatis karena wilayah C lebih dekat dari wilayah A, otomatis wilayah A akan mendekat ke wilayah C gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kesempatan antar ruang. Selanjutnya kemudahan transfer. Di sini maksud dari kemudahan transfer, silakan perhatikan, pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Nah, jadi di sini ada pertimbangan lain, gitu. Kemudahan. Jadi kalaupun akan ada interaksi antar ruang, antar wilayah, pertimbangannya adalah jarak, ya, biaya yang dikeluarkan, medan yang dihadapi itu akan menjadi pertimbangan. Itu dah yang dinamakan dengan kemudahan transfer, ya. Bisa dipahami ya. Jadi Ibu melengkapi penjelasan dari materi kita kemarin karena ketika Ibu lihat masih banyak anak-anak yang belum memahami pertanyaan di poin yang membahas tentang ini ya. Nah, itu saja.
Oke, selanjutnya kita memasuki tema tentang letak dan luas Indonesia. Nah, di sini di halaman 7 ya, pemahaman lokasi melalui peta. Jadi peta ini ya bisa menunjukkan lokasi. Ya, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ya, itu yang dinamakan dengan peta. Perhatikan di gambar ya. Ini adalah bangsa Babilonia ya, yang membuat peta pertama kali. Jadi kalau ditanya peta pertama kali dibuat di mana, itu dibuat oleh bangsa Babilonia. Contohnya seperti ada di gambar. Ini adalah gambar peta paling tua ya. Nah, kalau ini adalah gambar peta Indonesia ya. Kita ada di wilayah mana? Coba kita lihat, kita ada di wilayah Sumatera. Ini wilayah Sumatera ya, Sumatera. Perhatikan di sini ada penunjukan skala meter ya. Itu menunjukkan ukuran skala setiap peta berbeda-beda ya, disesuaikan dengan skala yang ada. Kalau kita ada di wilayah Sumatera Palembang ini ya. Kalau untuk lebih rincinya kita bisa melihat peta yang benar-benar terpisah khusus membahas wilayah Sumatera Selatan saja ya. Coba lihat di sini anak-anak. Peta ini terdiri dari judul peta, itu yang satu. Kedua, skala peta ya, perhatikan di sini. Jadi diperhatikan, dibaca benar-benar ya, jangan sambil lewat. Nah, skala peta ini ada skala angka. Ada skala angka ya, yang pertama. Yang kedua itu ada skala garis ya, menunjukkan garis skalanya. Jadi bisa dengan angka, bisa dengan garis. Yang ketiga, orientasi utara. Nah, di sini biasa peta kan akan ada. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol-simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi ya, seperti ini bentuknya ya. Nah, simbol peta ada simbolnya. Peta itu ada simbol. Simbol peta itu yang seperti apa? Ada simbol titik. Perhatikan, lihat ini simbol titik. Kalau ibu kota negara biasanya simbolnya segi empat, ada tanda merah. Kalau ibu kota provinsi biasanya tanda bulat, ada gambar merahnya. Coba kita lihat di petanya. Oke, lihat di sini. Nah, di sini kan ada ya. Di sini kalau Palembang itu ibu kota provinsi ya. Oke, tanda petanya coba lihat di kita petanya. Tandanya bulat ya, ada merahnya di tengah, betul. Nah, selanjutnya kalau segi empat ibu kota negara. Coba kita lihat, ada di wilayah lain ibu kota negara? Tanda-tandanya enggak ada, cuma ada di Jakarta ya. Ini tandanya kelihatan ya. Oke, bisa dipahami? Oke ya. Dan selanjutnya anak-anak bisa meneruskan membacanya ya. Simbol titik itu banyak ya. Ada simbol pelabuhan, kecamatan, bandar udara, gunung berapi, sama gunung yang tidak aktif ya. Aktif dan tidak aktif itu beda ya. Jadi bagi gunung berapi yang aktif ada tanda merahnya ya, sama persis dia bentuknya segitiga ya, tetapi yang membedakan itu tadinya ada tanda merah. Simbol garis, perhatikan simbol garis seperti ini. Simbol garis ada sungai. Kalau sungai seperti ini simbol garisnya ya. Jalan raya, jalan lain desa, batas negara ya, batas provinsi dan batas daerah. Oke. Batas provinsi bisa kita lihat. Coba kita lihat di sini simbol garisnya. Terlihat kan di sini batas provinsi Sumatera Selatan. Oke ya. Terlihat ya, garis-garisnya sama persis seperti contoh. Nah, batas provinsi ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi ini di simbol warna. Perhatikan di sini simbol warna. Nah, simbol warna ini digunakan untuk menunjukkan objek-objek tertentu ya. Nah, misalnya warna perairan, sungai dan danau seperti apa. Di sini kelihatan semua ya. Ketinggiannya, ketinggian daratan, lihat ya, kedalaman laut ya, 0 sampai 200 meter. Berbeda dengan simbol warna kedalaman laut
2000 sampai 1000 meter ya, beda ya. Nah, jadi harus bisa dipahami satu persatu. Jadi jangan sampai kita melihat peta tuh bentuknya peta saja ya, nggak ada arti. Simbol area. Nah, di sini ada simbol area ya. Simbol area ini objek yang digambarkan pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Nah, ini ilustrasinya. Kalau danau gambarnya seperti ini, perhatikan ya. Kalau rawa, sawah, formasi batuan kapur, beda-beda ya. Tidak sama berarti kan? Tidak sama ya. Yang berikutnya garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur ya. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Oke, lihat di sini ya, perhatikan di sini ya. Nah, ini ya, garis koordinat itu yang ini. Nah ya seperti ini ya, seperti yang ada di gambar ya. Nah, kalau insert itu seperti apa? Insert peta. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas ya. Perhatikan. Nah, ini ya, insert peta. Ini yang namakan insert peta, ini garis koordinat. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Nah, jadi bacanya benar-benar dibaca bukunya, jangan cuma disimpan saja ya. Nah, jadi untuk hari ini kita belajar tentang peta dulu. Kalau letak dan luas Indonesia nanti kita di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya kembali kita buka halaman 9. Oke, halaman 9 itu ada aktivitas kelompok ini aktivitas individu jadinya ya. Jadi setelah anak-anak membaca materinya, tolong kerjakan aktivitas kelompok ini menjadi aktivitas individu. Dikerjakan ya, nanti foto sama ibu dikirim ya. Itu ada di halaman 9 ya. Nanti apabila anak-anak akan bertanya dengan materi yang kita bahas ini ya, boleh ditanya, tapi tentunya akan ada pembahasan dari hasil jawaban anak-anak. Nanti ibu perhatikan satu persatu dari jawaban anak-anak akan diakumulasi, berarti itulah yang rata-rata para anak-anak belum paham dengan materi ini ya. Jadi harapan ibu, walaupun kita belajar daring, kalian harus tetap semangat ya, jangan malas-malasan ya. Bukunya dibaca, jangan sampai bukunya sudah dipinjemi tapi tidak dibaca ya. Jadi satu persatu dibaca apakah itu yang dimaksud dengan peta ya. Letak dan luas Indonesia, pemahaman lokasi melalui peta ya. Poin ini yang kita pelajari ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jika tidak perlu tidak usah keluar rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.